Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah akan menjelaskan materi genetika untuk memenuhi tugas pada mata kuliah biokimia. Seperti pada gambar di sini terdapat molekul yang mendasari pewarisan sifat dari bentuk telinga, bentuk rambut, jenis kulit, dan berbagai kelainan yang didasari oleh pewarisan sifat atau genetik. Kita lanjut ke pengertian gen. Gen merupakan kode yang diwariskan ke generasi berikutnya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup. Gen diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Gen terdapat di dalam kromosom yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Konsep pewarisan sifat. Pada kelamin jantan terdapat sel sperma dan pada betina terdapat sel telur sehingga menghasilkan zigot. Di sini terdapat bagaimana terjadinya DNA dari mulai kulit, jaringan kulit, sel kulit, terbentuk kromosom, kromatin, sampai protein histon dan terbentuklah DNA. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula yang terletak di luar inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang dan melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Di sini terdapat bagaimana DNA atau bagaimana bentuk DNA dan apa yang terdapat di dalam DNA tersebut. Teman-teman dapat melihat dan mengamatinya. Selanjutnya di sini terdapat struktur DNA dan RNA. Kita mulai pada sejarah awal penemuannya. Penemuan struktur DNA tak terlepas dari penelitian oleh Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 sampai 1953. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tokoh tersebut pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau ulir. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Pertama yakni struktur DNA. Struktur heliks DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia seperti yang sudah dijelaskan atau digambarkan pada gambar di samping. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen, antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosa, dan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Struktur DNA. Setiap nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gugus pentosa atau gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Dalam basa nitrogen ini terdapat basa purin yaitu adenin dan guanin, dan basa pirimidin, timin, dan sitosin. Fungsinya adalah pembawa informasi genetik dan mengendalikan sintesis protein. Bisa dilihat pada gambar di samping.
Selanjutnya, struktur RNA. Setiap nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gugus pentosa, basa nitrogen. Basa nitrogen terdapat basa purin yaitu adenin dan guanin, dan basa pirimidin termasuk urasil dan sitosin. Fungsinya adalah mengendalikan sintesis protein, bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yakni perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan DNA dari segi bentuk yakni DNA memiliki rantai panjang ganda dan berpilin atau double helix, sedangkan RNA memiliki rantai pendek tunggal dan tidak berpilin. Pada komponen gula, DNA merupakan gula deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki gula ribosa. Pada basa nitrogen, DNA memiliki purin, adenin, dan guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Pada RNA memiliki purin, adenin, dan guanin, dan pirimidin, sitosin, dan urasil. Perbedaannya di sini pada DNA terdapat timin, sedangkan pada RNA terdapat urasil. Pada jumlah DNA berjumlah tetap, sedangkan RNA berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang materi genetika dari saya.